Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May I introduce myself. My name is Prisma Noval. I want to tell about uh, business description about my analysis business. My example, my tech example is cafe. The name cafe is Makan Man ID. So this is my table of content, my presentation. The first, I want to tell business description, and the second, I want to tell a market structure. Three and third, I want to tell a demand analysis, and the last, I want to tell a STP analysis. Next, business description. The name cafe is a Makan Man ID. Jadi cafe ini saya ambil untuk menjadikan contoh analisis saya. Karena memang saya pernah mengunjungi kafe tersebut gitu ya. Jadi kafe ini terletak di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Kafe ini memiliki konsep food, eatery, and space. Jadi konsep kafe ini adalah minimalis tapi estetik dengan desain seperti industrialis gitu ya. Jadi kafe ini memiliki keunikan di mana kafe ini selain makanannya yang terjangkau dan murah, dan makanannya juga banyak gitu ya. Kafe ini juga memiliki konsep seperti minimalis dengan desainnya estetik. Dan juga kafe ini terdapat makanan berat dan makanan ringan serta minuman kopi ataupun non kopi. Next, market structure, di mana memang kafe Makan Man ini termasuk dalam market strukturnya itu adalah suatu pasar persaingan sempurna. Dikarenakan banyak usaha yang sejenis sehingga menimbulkan persaingan yang kompetitif, di mana pembeli dan penjual hadir dalam jumlah yang banyak gitu. Namun tidak memiliki kemampuan ataupun kekuatan untuk mempengaruhi harga. Jadi harga ini bergantung terhadap bagaimana atau banyaknya konsumen yang ada gitu ya. Jadi kafe ini di bisnis dari Makan Man ini termasuk dalam pasar persaingan sempurna. Dikarenakan banyak kompetitif ataupun usaha yang serupa sehingga memunculkan persaingan dalam pasar itu. Intinya di mana pasar persaingannya ini adalah kompetitif. Terus demand analisisnya sendiri ini terdiri dari quality and service, di mana kualitas produk dan pelayanannya, permintaan konsumen ini dipengaruhi oleh kualitas makanan dan ramahnya serta cepatnya pelayanan. Jadi semakin banyak atau semakin berkualitas yang saya analisis, yaitu semakin kualitas makanannya semakin baik dan kualitas pelayanannya pun ramah dan semakin cepat, maka itu akan mempengaruhi konsumen untuk datang, untuk menarik konsumen. Terus selanjutnya itu adalah place, tempat gitu ya. Di mana memang tempat ini menjual sesuatu yang sangat signifikan, di mana dia menjadi keunikan sendiri dari kafe Makan Man ini, karena dengan bentuk ataupun desain yang minimalis dan estetik, ini menjadi daya tarik sendiri untuk konsumen dan mempengaruhi demand analisis, mempengaruhi permintaan gitu ya. Terus harga, tentunya dalam demand analisis
dalam analisis pemerintahan, harga ini sangat mempengaruhi ya, karena semakin harganya ini semakin murah, semakin terjangkau, maka konsumen pun akan semakin banyak, semakin tertarik dibandingkan dengan kafe dengan harga yang mahal. Maka konsumen pun akan berpikir kembali apakah saya harus datang ke kafe itu atau memilih kafe yang lebih harganya itu terjangkau. Nah, kafe makan menu ini harganya sangat ramah, di mana konsumen mendapatkan harga yang terjangkau, tapi dengan kualitas makanan, produk makanan dan pelayanan itu seperti kafe-kafe yang harganya itu mahal gitu. Jadi meskipun harganya terjangkau, tapi dalam kualitas produk makanan, dari mulai makanan berat maupun makanan ringan serta minumannya, berikut dengan pelayanannya pun ini cukup baik gitu ya. Terus segmentasi, jika kita melihat dari aspek bisnis competition, di mana strategi segmentasi ini dilihat dari demografi, yaitu demografi berupa umur, pendapatan, di mana umur, pekerjaan, dan pendapatan ini menjadikan strategi untuk segmentasi untuk menentukan target nanti gitu ya. Di mana memang segmen umur, segmentasi umur, usia konsumen, pendapatan konsumen serta profesi dari konsumen tersebut ini merupakan faktor yang menentukan kita ataupun dari bisnis makan men sendiri ini menentukan segmentasinya gitu untuk menarik konsumen. Jadi inilah unsur-unsur yang mempengaruhi dari segmentasi terhadap bisnis kafe ini. Selain itu, segmentasi geografi juga mempengaruhi ya, di mana memang letak lokasi dari kafe ini sangat menentukan siapa saja konsumen yang datang. Dikarenakan memang saya lihat kafe makan men sendiri ini terletak di pusat kota, di mana dekat dengan beberapa universitas. Salah satunya itu adalah Universitas Simengga Perbangsa Karawang. Itu menjadi pasar besar gitu bagi kafe makan men ini untuk menarik pelanggan gitu ya. Karena sebagian besar dari pelanggan dari kafe ini adalah mahasiswa, dikarenakan memang dekat dari kampus gitu. Terus selain itu juga segmentasi yang mempengaruhinya juga adalah psikografi. Ini sangat penting karena kan lifestyle juga penting gitu kan ya untuk menentukan segmentasi ini. Jadinya saya lihat bahwa kafe ini menentukan psikografi di mana unsur dari gaya hidup mempengaruhi untuk menentukan target konsumen. Selanjutnya adalah targeting. Setelah tadi segmentasi, lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu adalah targeting. Yang saya tangkap dan saya analisis bahwa kafe makan men ini memiliki target, salah satunya adalah usia, di mana memang target konsumen untuk datang ke kafe ini adalah milenial dan generasi Z, di mana itu adalah orang-orang yang suka nongkrong di kafe, yaitu berusia antara 17 tahun sampai 40 tahun. Nah, untuk target selanjutnya yaitu unsur
unsur pendapatan. Jadi, kafe ini memiliki target bahwa, eee, konsumen yang kita target untuk datang ataupun menikmati, ataupun datang, ke kafe ini adalah ke kafe makan main ini adalah, usia sorry, bukan usia tapi, merupakan, orang yang berpendapatan menengah ke atas. Jadi, karena kalau kita bahas tadi adalah target dari makan man ini, kafe makan man ini adalah untuk orang-orang yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Nah, selanjutnya profesi, ini juga menjadi target utama, menjadi istilahnya diferensial bahwa kafe ini khususnya, eee, memiliki target konsumen seperti yang saya katakan tadi bahwa kafe ini tuh terletak dekat, beberapa kampus, yaitu dan juga beberapa sekolah gitu ya. Jadi ini korelasi dengan, targetnya sendiri, di mana kafe ini menargetkan, pelajar dan mahasiswa serta, karyawan yang pulang kantor, karyawan kantoran gitu ya. Karena kan ini menjadi, sebuah pasar besar ketika kafe ini terletak di antara posisi strategis, sehingga mereka merencanakan ataupun memberikan target konsumennya itu adalah sebagian besar adalah, pelajar, mahasiswa, dan, karyawan kantoran. Karena, eee, dari segi lokasi pun ini sangat strategis, gitu. Terus selanjutnya adalah positioning. Di positioning ini kita melihat posisi bahwa harga dari kafe ini masih sangat terjangkau, khususnya untuk pelajar dan mahasiswa gitu ya. Ini menjadi target utama mereka. Sehingga kondisi dari, eee, relevansi harga itu sangat, eee, istilahnya mendukung gitu. Dan juga kalau dilihat dari sisi produk, makanan ini sendiri tuh, mmm, ya bisa dibilang harganya murah, tapi secara kualitas makanan itu sangat makanan dan minumannya itu sangat baik gitu, dikemas sangat baik, terus, rasanya pun tidak tidak apa ya, tidak kalah dengan kafe-kafe yang mahal di luar sana gitu ya, sebagai kompetitornya. Ini menjadi suatu keunggulan dari kafe ini gitu. Dengan harga yang murah, tapi makanan dan minumannya tuh enak. Terus, dalam segi promosi, eee, Makan Man ini, kafe Makan Man ini memiliki garis segmentasi dan target yang, eee, istilahnya tuh masih dalam, lingkup yang sekitar gitu ya. Jadi dalam segi promosi, mereka tuh hanya di lokal saja, tidak promosi ke luar kota. Karena kan mungkin dari segi brand ataupun owner-nya pun adalah orang Karawang, sehingga mereka fokus untuk promosi di sekitaran lingkup wilayahnya saja gitu. Ya seperti tadi, lingkup dari posisi dari kafe ini yang strategis dekat dengan kampus serta sekolah, maka yang menjadikan, target promosinya itu adalah ya terhadap, eee, pelajar maupun mahasiswa yang dekat dari lokasi kafe ini. Nah, mungkin di sini juga ada, apa istilahnya, alamat ya, Makan Man ID di Jalan Ronggo Waluyo, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini merupakan deskripsi ataupun, istilahnya deskripsi bisnis
analisis saya yang saya kemukakan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.